Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan prodi Bahasa Inggris kelas C. Di sini saya akan memaparkan modul ajar pembelajaran berdiferensiasi yang telah kami susun, di mana kita ketahui bersama bahwa di dalam modul ajar itu terdapat teori belajar yang akan mendasari model pembelajaran dan juga pendekatan strategi, metode, teknik, dan teknik pembelajaran. Modul ajar ini kami susun setelah kami melakukan serangkaian kegiatan di SMA Batik Surakarta berupa observasi lingkungan kelas dan juga karakteristik peserta didik. Kami juga sudah melakukan praktek mengajar terbimbing sebanyak 3 siklus, dan selanjutnya kami memetakan kebutuhan belajar peserta didik dengan cara memberikan angket profiling peserta didik yang di dalamnya terdapat perkembangan peserta didik dan juga kebutuhan belajar peserta didik. Hasilnya kami temukan bahwa terdapat 10 siswa yang gemar olahraga dan juga 21 siswa yang gemar kesenian ataupun hiburan, dan 12 siswa yang gemar akan teknologi dari 43 siswa di kelas 10.9 SMA Batik 1 Surakarta. Kami berencana untuk melakukan diferensiasi proses dan juga diferensiasi produk pada materi recount text yang akan dilaksanakan di semester 2 selanjutnya. Adapun siswa yang minat akan olahraga, mereka akan menyusun teks recount biografi atlet olahraga, dan bagi siswa yang gemar akan kesenian akan menyusun teks recount biografi para artis idola mereka, dan juga bagi siswa yang gemar akan teknologi akan menyusun teks biografi para ahli ataupun penemu di bidang teknologi. Lalu selanjutnya terdapat juga 5 siswa yang memiliki profil belajar auditori, 30 siswa yang gemar akan visual, dan juga 8 siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik. Selanjutnya mereka akan membuat produk yang berbeda. Jadi untuk gaya belajar auditori akan membuat produk berupa audio yang diupload ke dalam sebuah sosial media berupa podcast ataupun TikTok, dan juga bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar visual akan membuat produk berupa video yang diupload ke dalam YouTube ataupun TikTok, dan juga bagi peserta didik dengan gaya belajar kinestetik akan membuat produk berupa poster yang dipresentasikan di depan kelas kemudian diupload ke dalam Instagram pribadi mereka. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa modul ajar ini didasari oleh teori belajar untuk menentukan model, strategi maupun teknik dalam pembelajaran. Diketahui bahwa belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku, pengetahuan. Hasil dari belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku, yaitu perubahan tingkah laku dari tidak terampil menjadi terampil. Dalam hal ini kami memilih model belajar problem based learning dan juga project based learning. Saya memilih problem based learning karena sebelum pembelajaran dimulai, kami akan memberikan stimulus yang berupa gambar ataupun audio dan juga video YouTube yang akan ditampilkan pada LCD melalui proyektor. Hal ini sesuai dengan teori behavioristik bahwa stimulus adalah apa saja yang diberikan oleh guru kepada pembelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Kami juga menerapkan teori sosial kognitivistik oleh Bandura, di mana ada perilaku, faktor lingkungan, dan juga faktor kognitif itu saling terkait satu dengan yang lain.
Maksudnya kami membuat pembelajaran berdiferensiasi untuk mewadahi minat belajar peserta didik, dan juga kami mewadahi aspek-aspek diferensiasi berupa diferensiasi produk, diferensiasi konten, dan juga diferensiasi lingkungan belajar, yang hal ini dapat memperkuat minat belajar peserta didik untuk mempelajari materi yang terkait. Kita juga ketahui bersama bahwa dalam teori Bandura itu diperlukan sebuah modeling ataupun keteladanan. Dalam hal ini kami menerapkan jigsaw reading sebagai strategi dari pembelajaran berdiferensiasi, di mana ada satu pemimpin dalam sebuah kelompok yang akan mengajari peserta didik lainnya untuk membaca teks bahasa Inggris secara benar dan juga tepat. Kami juga menerapkan teori sosial kognitivistik, di mana pada akhir pembelajaran, baik pertemuan pertama maupun pertemuan kedua, para siswa akan merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal ataupun laporan harian tentang kegiatan apa yang telah mereka lakukan, dan juga guru mendorong diskusi berdasarkan apa yang telah diajarkan dan meminta siswa untuk menjelaskan materi pelajaran dan mengajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Di samping itu, guru juga membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir yang kritis. Hal ini juga diperkuat oleh teori konstruktivistik, di mana belajar ditentukan oleh pengalaman dan minat siswa sendiri. Belajar harus bersifat aktif, langsung terlibat, dan berpusat pada siswa dalam konteks pengalaman sosial. Belajar membutuhkan keterlibatan siswa dan kerjasama tim dalam mengerjakan tugas. Hal ini sangat sesuai dengan modul ajar yang sudah kami susun, di mana para siswa itu akan bekerja secara aktif dan juga guru hanya berperan sebagai fasilitator. Para siswa juga akan bekerja sama dalam kelompok, baik melakukan aktivitas berupa kuisis ataupun melakukan jigsaw reading, dan juga yang terakhir yaitu membuat teks berupa writing, menyusun biographical recount text yang nantinya akan diupload ke dalam sebuah sosial media mereka. Pada perencanaan asesmen terdapat penilaian sikap yang akan dilakukan oleh guru dan juga peserta didik. Melalui peserta didik terdapat penilaian teman sejawat, di mana hal itu akan diungkapkan pada awal pertemuan, dan pada asesmen yang dilakukan oleh guru akan menilai melalui observasi. Ada asesmen diagnostik yang dilakukan di awal pembelajaran. Guru akan senantiasa aktif memberikan pertanyaan pemantik, lalu setelah pembelajaran berlangsung juga terdapat pertanyaan inti yang dapat mengukur ketercapaian pembelajaran di kelas tersebut. Lalu pada pembelajaran paradigma baru, kita juga mengenal asesmen yang lainnya, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Pada asesmen formatif akan dilakukan saat pembelajaran berlangsung, yaitu melalui platform quizzes. Dan untuk asesmen sumatif akan dilakukan dalam 2 pertemuan sekaligus. Pada pertemuan pertama melalui presentasi dan didapatkan penilaian speaking setelah para siswa melakukan serangkaian aktivitas strategi jigsaw reading. Pada pertemuan kedua melalui kegiatan menulis dan juga mengupload atau unggah hasil karya ke sosial media, maka akan didapatkan penilaian writing. Adapun rubrik untuk setiap penilaian ada di dalam modul ajar ini. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait modul ajar tentang biographical recount text yang sudah kami susun sebelumnya. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.